Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Dinda Aura Putri, Saya Dia, saya Syabila Juliana, Saya Rahman Halis Wardana. Saya Muhammad Sultan Sarjana. Dan saya Hafiz Nur Rahman. Di sini kami akan mempresentasikan bab 4 mengenai materi 4 dan 5. Bab 4 yaitu dinamika persatuan dan kesatuan bangsa dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia, materi 4 dan 5. Isi dari materi 4 dan 5 yaitu persatuan dan kesatuan bangsa pada masa Orde Lama 5 Juli 1959 hingga 11 Maret 1966. Lalu ada persatuan dan kesatuan pada masa Orde Baru 11 Maret 1966 hingga 21 Maret 1998. Persatuan dan kesatuan bangsa pada masa Orde Lama yaitu dari 5 Juli 1959 hingga 11 Maret 1966. Sejak berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945, Presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Kabinet yang dibentuk pada tanggal 9 Juli 1959 dinamakan sebagai Kabinet Kerja yang terdiri atas Kabinet Inti yang berisikan seorang Perdana Menteri yang dijabat oleh Presiden dan 10 orang menteri. Lalu menteri-menteri ex officio yaitu pejabat-pejabat negara yang karena jabatannya diangkat menjadi menteri. Pejabat tersebut terdiri dari yang pertama ada Kepala Staf Angkatan Darat Laut Udara, lalu Kepolisian Negara, Jaksa Agung, Ketua Dewan Perancang Nasional, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung, dan yang terakhir menteri-menteri muda sebanyak 60 orang. Pada mulanya, ide demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Namun kelama-kelamaan bergeser menjadi dipimpin oleh presiden atau pemimpin besar revolusi. Maka akhirnya segala sesuatu didasarkan kepada kepemimpinan penguasa, dalam hal ini pemerintah. Berikut ini beberapa penyimpangan selama pelaksanaan demokrasi terpimpin. 1. Pembubaran DPR hasil pemilu dan digantikan oleh membentuk DPR gotong royong yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh presiden. 2. Membentuk MPR sementara, anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh presiden, dan penetapan Insinyur Soekarno sebagai presiden seumur hidup oleh MPRS. Membentuk Front Nasional melalui penetapan Presiden nomor 13 tahun 1959 yang anggotanya berasal dari berbagai organisasi kemasyarakatan dan organisasi sosial politik yang ada di Indonesia. Terjadinya pemerasan dalam penghayatan Pancasila. Pancasila yang berkedudukan sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa diperas menjadi 3 unsur yang disebut Trisila. Kemudian Trisila ini diperas lagi menjadi 1 unsur yang disebut Ekasila. Ekasila inilah yang dimaksud dengan Nasakom, nasionalis, agama, dan komunisme. Gagasan Nasakom inilah yang memberi peluang bangkitnya Partai Komunis Indonesia atau PKI. Hal tersebut dimasukkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1965 tentang pemerintahan daerah di mana semua unsur Nasakom termasuk di dalam PKI harus diperhatikan dalam penunjukan unsur pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Karena mereka mempunyai posisi yang kuat. PKI melakukan pemberontakan pada tanggal 30 Desember 1965 yang menewaskan 7 orang perwira TNI Angkatan Darat. Selanjutnya, ada persatuan dan kesatuan pada masa Orde Baru, yaitu pada tanggal 11 Maret 1966 sampai dengan 21 Mei 1998. Kepemimpinan Presiden Soekarno dengan demokrasi terpimpinnya akhirnya jatuh pada tahun 1966. Masa Orde Lama diganti dengan masa Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto. Prioritas utama yang dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru bertumpu pada pembangunan ekonomi dan stabilitas nasional yang mantap. Adapun kelebihan dari sistem pemerintahan Orde Baru, yakni perkembangan pendapatan per kapita masyarakat Indonesia yang pada tahun 1968 hanya berkisar $70 Amerika Serikat dan pada 1996 telah mencapai lebih dari $1.000 Amerika Serikat. Lalu, suksesnya program transmigrasi, suksesnya program keluarga berencana, serta sukses memerangi buta huruf.
Akan tetapi, dalam perjalanan pemerintahannya, Orde Baru melakukan beberapa penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, seperti dalam bidang ekonomi, terjadinya praktek monopoli ekonomi, dalam bidang politik, kekuasaan berada di lembaga eksekutif, dalam bidang hukum, terjadinya praktek KKN dalam pemerintahan. Pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan mengundurkan diri. Sebagai gantinya, B.J. Habibie yang ketika itu menjabat sebagai Wakil Presiden, dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Masa jabatan Presiden B.J. Habibie berakhir setelah pertanggungjawabannya ditolak oleh Sidang Umum MPR pada tanggal 20 Oktober 1999. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.